Selamat pagi atau selamat siang yang sedang menyaksikan di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah, dan tak lupa sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saya akan memberikan sedikit sharing tentang apa itu tupoksi identitas mahasiswa di aspek kesehatan dan alam, atau identitas mahasiswa di lingkup sosial, pendidikan, atau politik praktis di ruang pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan dari awal dulu tentang tupoksi. Banyak yang kalau secara kita praktis cari di Google, itu artinya adalah tugas pokok dan fungsi. Tapi sebagian teman-teman yang aktif di organisasi itu mengenalnya adalah tugas, peran, dan fungsi. Oke. Jadi dimulai dari tugas, peran, dan fungsi. Ini adalah 3 aspek, tapi menjadi satu kesatuan. Menjadi saling mendukung satu sama lain. Bisa kita formulasikan menjadi yang namanya tujuan. Tujuan dari siapa? Tujuan dari tema kita adalah identitas mahasiswa itu sendiri. Nah, mahasiswa di sini adalah tak lain adalah salah satu tonggak, salah satu diri sendiri yang secara administratif terdaftar di bangku perkuliahan atau di kampus. Itu yang dinamakan mahasiswa. Saya jelaskan lagi tentang aspek atau peran mahasiswa itu seperti apa. Tanggung jawab mahasiswa seperti di lingkup keluarga, itu kita sebagai anak, kita sebagai tanggung jawab patuh terhadap nama baik keluarga. Jika terhadap orang tua, kita disiplin dalam belajar, kita disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas di bangku perkuliahan. Baik, tupoksi adalah diformulasikan sebagai tujuan, identitas mahasiswa. Saya sendiri, Fajar, dari kampus IAIN yang mahasiswa aktif angkatan 2020. Mahasiswa tak lain adalah punya keterkaitan, keseimbangan di lingkup sosial. Contoh lingkup sosial mudah, antar individu, individu antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Contohnya mahasiswa dengan mahasiswa saja. Kenapa saya anggap mahasiswa perlu untuk memperhatikan kesehatan? Nah, ada salah satu paradigma yang menarik yang pernah saya dengar. Nanti teman-teman bisa akses. Jadi paradigma ini ada 2, yaitu paradigma project dan paradigma area. Project ini adalah tak lain adalah yang telah kita bahas pada awal. Dari paradigma project itu bagaimana project, atau project sama dengan tujuan. Nah, tujuan mahasiswa adalah kalau kita sebagai mahasiswa kita harus disiplin, kita harus menyelesaikan apapun yang ditugaskan, kita tahu peran dan fungsi masing-masing mahasiswa itu. Nah, disitulah project. Mahasiswa memberikan atau menyelesaikan suatu tujuan, suatu peran, suatu fungsi sebagai mahasiswa. Paradigma project dan sampai ke paradigma area. Jadi area ini secara tidak langsung, secara sejauh mata memandang, memang kelihatannya nggak penting. Contoh apa yang kelihatannya nggak penting atau sehari-hari kita lakukan tapi kita tidak menyadari bahwa kita melakukan hal itu. Olahraga, kesibukan untuk membersihkan ruangan, untuk pengaruh diri sendiri yang bisa kita tempati, yang bisa kita manfaatkan, kita beraktivitas di situ. Jadi itulah paradigma area. Memang terlihat tidak penting, tapi ini sangat berpengaruh pada proyek. Contoh saja, contoh kecil. Kita menyusun sebuah laporan, kita menyusun sebuah penugasan.
bisa kita mencapai suatu project. Kalau project itu sudah selesai, ideas bagus, teori bagus, semua mendukung, tapi kalau kesehatan kurang mencukupi, timbul sakit, timbul di otak stres, di fisik, di daerah pernafasan kurang mencukupi, di daerah pencernaan kurang mencukupi, maka kurang maksimal, kurang optimal kita dalam menyelesaikan proyek. Yang saya sampaikan ini adalah sebuah alat untuk mengawali teman-teman sekalian yang menyaksikan boleh, atau tidak menerima juga boleh, karena apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah alat atau tolak ukur teman-teman untuk berkembang, maju, progres dari detik ini. Setelah saya menyampaikan, setelah teman-teman menonton video ini, apa yang kalian dapat, apa yang kalian progres. Terima kasih.